salahnya Ganjar kalah itu tim depannya bukan Mbak Puan Maharani. Wah, ada lagi nih. Ya kan, kalau Mbak Puan Maharani yang jadi ketua tim pemenangannya ceritanya lain, Mas. Angka itu Pemilunya harus 14 Februari. 14 Februari dan harus menang satu putaran. Oh, iya, Kalau iya. 2 putaran pasti kalah. Karena Raja Langit udah lahir. Udah lahir. Harmoni juga tapi tidak terlalu. Kalau Pak Jokowi apa Kang Mas? Kerbau. Kerbau sama ayam kan cocok itu berdua tuh, si Budi sama Kebo. Sama kelinci? Sama kelinci cocok. Iya. Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh nggak ada masalah. Oh, tapi sama Sio kerbau, babi dan sio kelinci dekat. sama Iya. sio kerbau. Sama kamu- kerbau nggak cocok. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama orang yang akan maju Pilgub DKI Jakarta 2024 Serius loh. karena data langitnya mengatakan beliau harus maju. Siapa lagi kalau bukan? Kang Mas Ari Poyono. Waduh, bisa aja. Iya, gimana Bener, Kang Mas? mau Bener maju. nggak? Nanti billboardnya ada pakai telanjang bau ayam lagi nggak tuh? Enggak lah, masa seperti itu kan enggak, itu kan cuma isyarat aja waktu itu. Gitu loh. Bahwa Kalau ini gimana? langit, Iya. data langitnya. Heeh. Nah ini nih aku bingung nih, aku yang suka ngomong langit, aku yang suruh nyalon jadi gubernur DKI. Apa tanda-tanda wangsitnya? Wangsit apa ini? Tondo-tondonya apa? Ya tanda-tandanya itu sebenarnya belum jelas, belum kelihatan bener nih tentang majunya saya sebagai gubernur DKI sih belum, kan baru dari langit. Oh iya. Sekali datanya belum jelas nih semua, Belum, masih remang-remang ya? masih remang-remang gitu loh. Ya kan, lagian kan saya juga yang ngukur diri lah, Mas Budi, Mas Ari. Iya. Saya ini siapa gitu loh kan. Ada pramugara dulu. Pramugara Merpati. Iya keren pramugara itu kan. Keren ya? Iya, kelasnya kalau di mall-mall tuh kan agak ndanga gitu. Oh, kalau dulu sih Iya kan? kelas A itu pramugara. Iya, Di iya. era 90-an. Heeh, iya. Iya nggak? Orang jarang bisa terbang kan, Anda tiap hari terbang kan. Seluruh Indonesia udah aku samperin semua. Nah ini data masih abu-abu. Data masih abu-abu. Saya belum mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur DKI karena belum ada lawannya nih. Oh gitu. Oh, bukan karena nggak berniat atau nggak mau ya? Karena nggak ada Karena lawan. belum ada lawannya yang nantinya bisa ngalahin saya gitu loh. Gitu kan? Iya, Ya kan? iya. Kalau maju, kalau langit minta maju ya terpaksa saya maju. Gitu. Ya, partainya kan juga belum ada. Ini belum selesai perhitungannya. Tapi kan kalau langit punya mau, mestakung, semesta mendukung. Bisa aja partai-partai tiba-tiba karena satu dan lain hal apa. Seperti itu ya. Ya kan begitu biasanya Kang Mas kan cerita begitu. Kalau langit udah punya mau kan dia Cuman begini Mas Budi, ada yang nyaranin saya, Mas Arif, masa Mas Arif itu sutradara, Mas Arif mau jadi pemain katanya, gitu kan? Nanti bagaimana katanya gitu, nggak ada yang membuat skenario katanya. Oh gitu. Harusnya niru Pak Jokowi. Kalau kata Mas Roma Hurmuzi, Gus Romi, Pak Jokowi itu apa nih? Sutradara, Pemain, pemain, direktur fotografi, make up juga kadang-kadang, admin medsos juga ikut ya kan? Iya kadang-kadang perannya antagonis, kadang peran itu. jadi Semua saya ada. harus ikutin gayanya Pak Jokowi gitu. Kan menang. Yang Ikut, penting menang. ya kan ikut yang sering menang. Ya gimana ya, kalau saya masih mengukur diri lah. Ingin maju jadi cagup, saya sekarang bukan pengurus partai. Ya kan, saya hanya orang biasa. Ya kan? Memang saya besar lahir di Jakarta. Ya kan, walaupun dalam beberapa puluh tahun ini saya jadi warga Bekasi, bukan warga Jakarta. Ya. Ya kan, dari jeleknya Jakarta sampai masih jeleknya Jakarta saya tahu. Iya. Gitu loh.
Terutama misalnya nih ya, Bud, Ari, got, kan? Got di Jakarta itu hitam gorong-gorongnya dari saya kecil sampai sekarang. Kalau banjir mah nggak usah lah saya permasalahkan. Got, hitam, kotor, jorok, itu di Jakarta. Harusnya minimal sejak kecil beranjak dewasa ini udah putih keabu-abuan lah. Gotnya gitu ya. kira-kira bisa hidup lah ikan-ikan gabus sama ikan lele gitu loh kan. Bener nggak? Coba aja deh kali yang di belakangnya istana itu taruhin buaya mau ular pasti mati. Karena udah hitam. Nah saya ini paling cuman bisa bersihin gorong-gorong, Bud. Gitu loh. Itu aja. Terus pengangguran juga makin banyak di Jakarta. Ya kan? Iya. Untuk tempat tinggal juga masih banyak yang kumuh ternyata di Jakarta. Padahal udah dari zaman berapa loh, ya kan? Intinya masalah banyak lah, dan Kang Mas mau maju kalau nanti langit mendukung, makin cuaca. Nah, Nah, dari nama-nama yang ada nih gimana? Ada yang udah dapat tanda-tanda langit nggak ini? ini Gubernur DKI nih. Iya. Ya kan ada si Ahmad Saroni katanya mau maju. Udah banyak tuh spanduk-spanduknya, baliho-balihonya sebelum Pilpres aja udah dipasang gitu kan. Ridwan Kamil. Terus katanya Mas Kaisang. Terus ada gubernur ini Heru Budi. Terus ada siapa yang dari Golkar itu ya lupa saya. Zaki. Jaki, ya kan. Erwin Aksa juga mau kayak. Erwin Aksa. Ya mereka pantas lah untuk maju di DKI Jakarta sebagai gubernur, ya kan. Kalau saya ini kan kayaknya belum pantas gitu loh. Karena langitnya ini belum ngasih tahu ke saya. Gitu. Tapi kan katanya Kang Mas mau maju pilkada DKI, makanya kita Kalau pengen maju ya mau. Langit kan. Oh iya mau. Ya kan. Langitnya memang, ya kan. Udah ada yang menyampaikan kepada saya. Yaitu seorang habaib di Malang. Mas Arif harus maju di Jakarta. Ya. Kenapa Bib saya bilang? Enggak, ini penglihatan saya kata dia. Mas Arif harus maju katanya. Maju apa Bib? Maju jadi gubernur. Gitu loh. Nah yang saya kasih tahu, kemarin saya nge-tweet coba-coba iseng-iseng, ya. Ada yang nanya, Mas Arif punya duit berapa? Saya bilang cuma punya 5 juta modal saya. 5 juta rupiah, bukan dolar gitu. Itu aja kalau 5 juta cuma untuk daftar di KPU. Sedangkan untuk pilkada kan miliaran Mas Budi, Mas Ari. Iya. Benar nggak? Ya. Tapi ya begitu lagi. Kalau memang langit menginginkan saya untuk maju, ya kan? Ya tentu aja saya harus menjalankan titah langit. Gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau langit mengizinkan. Kalau langit mengizinkan. Tapi gini Kang Mas, ini agak sedikit geser topik sedikit. Apa tuh? Terakhir kita ketemu Kang Mas membaca tondo-tondo langit yang waktu itu saya ingat Kang Mas bilang Pak Prabowo terlalu mendung untuk menjadi pemenang Pilpres. Kayaknya langit yang cerah waktu itu menuju Mas Ganjar, kalau nggak salah begitulah. Seperti itu. Ya kurang lebih cuacanya Kang Mas bilang gitu. Nih kok sekarang hasilnya kita tahu Pak Prabowo Gibran menang 1 putaran malah. Kan saya Ini juga langitnya kenapa bisa berubah ini Kang kan Mas? awalnya saya ngomong. Di situ kan awalnya saya ngomong bahwa Pilpres itu bukan jatuh di Nagakayu. Di Sio Nagakayu. Kalau dia lewat di Nagakayu nggak menang 1 putaran, terus 2 putaran bisa kalah. Kan selalu saya bilang bahwa tanggal 14 Februari itu belum dihitung sebagai perhitungan Nagakayu. Oke. Karena sang Raja Langit yang ngatur nasib manusia belum lahir. Lahirnya tuh tanggal 18. Oke. Ya kan? Nah, sekarang tinggal bagaimana, ya kan, Pak Prabowo ini melakukan semacam ritual lagi. Karena ini masuk Nagakayu nih Prabowo Gibran nih. Tapi itu juga ada gapnya. Karena Jokowi kan sampai Oktober.
itu tetap naga kayu. Nah, naga kayunya tuh nanti tinggal kira-kira ya 3 bulan lah. Setelah Prabowo dilantik masih tetap naga kayu sampai Januari. Ya kan? Nah, setelah Imlek yang baru lagi dari naga kayu ke Sio Uler, ini Prabowo bagus sama Gibran. Oh, setelah lewat 2024. Iya. Oke. Imlek tahun depan itu. Imlek tahun depan ya. Oh, Imlek. Nah, Ya. sekarang kan masih semuanya tuh arah serangannya ke Jokowi, bukan ke Prabowo Gibran. Ya kan? Nah, istilahnya nih Prabowo dan Gibran yang Sio Kelinci ini ditolong langit. Ya. Gitu kan. Kan saya katakan begitu. Memang Ganjar dan Anies ini pagi bagus-bagusnya di naga kayu. Ya. Tapi pemilunya bukan naga kayu kemarin. Belum masuk hitungan naga kayu. Walaupun Imleknya tanggal 10, ya kan? Tapi 10 sampai 18 itu belum bisa dihitung sebagai pernasipan naga kayu. Karena masih suasana menunggu kelahirannya Raja Langit yang ngatur. Ya. Yang ngatur nasib manusia. Itu dari sisi mitologi Cinanya. Tapi dari sisi mitologi Jawa kan saya katakan yang Mas Budingan, udahlah Mas Arif gak usah ngomong-ngomong apa-apa. Gitu kan. Yang punya Wahyu Mangkutoromo. Wahyu Mangkutoromo. Balik lagi ke setahun Wahyu lalu. Mangkutoromo yang megang ya Pak Prabowo. Dari 3 capres ini. Gitu loh. Kalau yang sisi Sesuai lain weton. Erlangga ya yang pegang. Yang sisi lain itu adalah Pak Erlangga. Erlonggo. Ya kan? Nah, salahnya Ganjar kalah itu tim depannya bukan Mbak Puan Maharani. Oh, ada lagi nih. Ya kan, kalau Mbak Puan Maharani yang jadi ketua tim pemenangannya ceritanya lain, Mas. Kenapa? Karena Mbak Puan juga pemegang Wahyu Mangkutoromo. Namanya siapa? Enggak, dia pemegang Wahyu Mangkutoromo, lahir di Kamispon. Gitu. Sama kayak kakeknya. Beda kalau Mbak Puan yang di depan. Artinya misalnya Mbak Puan nggak di depan kemarin. kan ketua tim pemenangannya siapa tuh? Arsyad Rashid kan. Mbak Puan tidak terlalu aktif. Ya kan? Kayak pemenangan TKN kan ketua dewan apanya pengarahnya kan Erlangga Hartarto pemegang Wahyu Mangkutoromo. Jadi mendukung untuk kemenangannya ini. Ya kan? Meskipun ketua TKN-nya Rosan Roslani bukan. Rosan tapi dewan pengarahnya. Ketua dewan pengarah TKN-nya ini pemegang Wahyu Mangkutoromo. Makanya kuat gitu. Emang di TPN nggak ada yang megang Mangkutoromo, Kang Mas? Ada misalnya Bu Mega emang nggak, Pak Oso? Enggak lah. Pak Mardianto? Bu Mega nggak megang Wahyu Mangkutoromo. Mardiono? Tapi Mbak Puan itulah pemegang Wahyu Mangkutoromo. Kan saya bilang waktu itu hanya 3 kan, Prabowo, Erlangga, Puan Maharani. Pemegang karena Wahyu di- Mangkutoromo. Di Prabowo ada Erlonggo ini. Ada Erlangga, Ada Prabowo juga. ada Prabowo. Dua ini ya. Gitu kan. Dan masih dalam hitungan Notonegoro. Dulu waktu kita buat di acara di Senopati kan saya bilang, ditanya kan sama Ari, nah kalau Prabowo gimana Rip? Ya udah saya ganti namanya Kusno. Yaitu Soekarno kecil. Notonegoro kan. Karena ada beban nggak bisa, Subianto kan pamannya. Enggak, sudah saya ganti namanya Kusno. Gitu. Jadi memang antara mitologi Jawanya ini sangat mendukung kemenangannya Prabowo Gibran. Gitu loh. Lah Ganjar sama Anies ini nggak megang Wahyu Mangkutoromo, tim belakangnya, tim pengarahnya bukan pemegang Wahyu Mangkutoromo. Nah Prabowo ini tim pengarahnya 2 pemegang Wahyu Mangkutoromo, Jokowi sama Erlangga. Ya kuat. Gitu loh. Sama Prabowonya sendiri. Sama Prabowonya sendiri. Komplit dong itu namanya. Komplit. Jokowi Rabu Kliwon, ya kan? Rabu Pon, Prabowo Rabu Pon, Erlangga Kamis Jumat Pahing apa? Kalau Jumat Pahing. Kalau suhu Tommy beda lagi tuh. Oh beda. lagi. Salah dia. Si Tommy siapa prediksi? Ganjar. Ganjar. Kang Mas juga sebenarnya terakhirnya Ganjar kok Enggak. bilang. Enggak, Kang Mas bilangnya menurut suhu Tommy. Menurut Surtomi. Tapi emang cuacanya waktu itu memang Pak Prabowo agak kurang bagus, Kang Mas bilang. Karena naga kayu tadi kan, bukan. Maka itu Pemilunya harus 14 Februari. 14 Februari dan harus menang satu putaran. Oh iya. Kalau 2 putaran pasti kalah. Karena Raja Langit udah lahir. Udah lahir gitu Lu loh. ini nggak jelas sih. Iya benar gitu benar. loh. Suhu Tommy mendukung kemenangan Ganjar dan Anies karena sionya
Ganjar itu monyet, Ya. Anies itu ayam. Nah, itu yang dikritisi Kang Mas karena Nah, Raja itu. Langit belum lahir. Raja Langitnya belum Oh, lahir. ini paten nih sesuai skenario Iya. berarti. Lah sesuai skenario langit. Mangkutoromo komplit. Komplit. Sio komplit. Komplit. Berarti kemarin itu kan ada di Sio Kelinci. Paten ya. Gitu loh. Jadi kemenangan Prabowo itu udah jelas. Iya. Gitu. Nah, kalau sampai kemarin ini nih nanti hasilnya nih, kita kan belum tahu nih. Yang menang siapa, yang kalah siapa, kan itu baru sirekap atau baru Oh, iya hitung-hitungan. lupa. 2 kali pemilu kan Kang Mas agak salah sedikit ya. Iya kan? Salah quick count ini ya. Ya kan? Nah, ini kan kita belum tahu nih. Kalau nanti terjadi 2 putaran repot. Heeh. Ya kan? Gitu kan? Kan kita belum bisa mengklaim Prabowo Gibran menang. Belum, baru unggul. Belum menang gitu loh. Kalau main bola baru unggul 4-0. Belum menang gitu loh. Menangnya kan setelah free kick selesai. Peluit panjang selesai udah menang gitu kan. Ya. Nah, kita belum tahu gitu. Ini sekarang naga kayu nih Kak. Ya kan? Kurang bagus. Memang bagi sionya Prabowo, Gibran dan Jokowi. Oh, Anies nggak juga jelek ini ya? Di naga kayu Anies dan Ganjar bagus. Oh. Gitu loh. Kalau naga kayu ini sio apa yang potensial nih? Ayam dan monyet. Naga enggak? Naga kan nggak ada nih calonnya. Oh Ada enggak nih- kalau ada calon naga misalnya. Ya, sio apa yang paling paten? Iya. Ini Ini kan kita ngomongin menteri-menteri Di naga kayu. nih kan. Ya siapa tahu menteri-menteri. Iya. Di naga kayu. Pilkada Ya, DKI. Ya itu Yang cuman cuan ya. Iya. cuman 2 yang hebat di naga kayu ini. Monyet sama Sama ayam. oh. Sionya Ganjar sama sionya Anies. Harusnya paten. Harusnya kalau pemilunya di naga kayu. Kalau Raja Langit udah lahir. Ini Raja Langitnya belum lahir tanggal 14. Gitu loh. Kok betul-betul loh. Betul nggak? Gue ngeliat Bakti geleng-geleng dia. Lagi Katanya dalam pengajian gue nggak ada begini nih. kayaknya. Lah ya memang begitu. Iya, iya. Ini agak Sementara bingung, Kang, dari masih sisi Sumatera Barat. Makutoromonya Prabowo memegang Wahyu Makutoromo. Gitu loh. Bener kan? Iya. Kalau ada calon menteri sio naga sekarang gimana? Itu kan nanti Oktober nih kita lihat. Nggak, ini tahun ini kan Ini kami siapa siapa yang yang- sio lo apa? lu macan kayaknya ya. Macan gua naga. Oh, macan sama naga tuh Kurang harmoni. Hah? Perpaduan yang sangat bagus. Nggak, Macan dan naga itu. Oh, yang ada perpadu- di batik-batik itu macan sama naga ya? Iya, macan Oh, sama iya, naga Pak. tuh. Iya. Macan Dua-duanya sama karnivora naga lagi itu ada. bagus. Iya. Karena Raja Bumi dan Raja Langit. Gitu, penguasa langit dan penguasa bumi. Kecuali macan Cisewu ini. Harmoni dia harmoni. Jadi Kalau naga itu langit ya? langit, penguasa Macan- langit, macan macan penguasa bumi. Jadi harmoni. Harmoni. Tapi belum tentu paten di naga kayu. Oh, paten. Oh, Macan paten. sama naga kayu ini paten. Airlangga kan sionya macan, harusnya paten. Paten. Erlonggo. Gitu loh. Oh, Pak Erlangga. Loh, Pak Erlangga tuh macan loh. Makanya tapi Golkar menang sebelum Paten, Bos. Oh, Paten iya. macan. Kan pengumumannya 20 Maret ya. 20 Maret. Nggak marah nih. Iya, Coba kan. Ada aja alasan Bos pokoknya bisa diwaca. Karena ketua Cocok kalau umumnya gini. pemegang Wahyu Makutoromo. Makutoromo. Dan Sio Sionya Macan. macan. Paten di naga kayu. Paten di naga kayu. Termasuk sio naga lu. naga gua Gitu juga. kan. Iya kan? Bener nggak? Cuma naga boner yang Padahal kan dia diserang-serang semuanya dua belang ambleng. Tetap aja Golkar nih naiknya luar biasa. nggak diperkirakan. Nggak diperkirakan. Harusnya kan yang paling paten adalah partainya Prabowo. Gerindra kan. Harusnya. Harusnya Partai kan? Anda dulu kan? Iya, Iya kan, makanya- partai masih partai saya, Masih, partai Anda nih masih ya. anggota, belum dipecat, Iya, jangan dong. ya kan? Kau udah menang nih. Iya kan? Nah, Kang Mas. Golkar ini dinaungi oleh Wahyu Makutoromo, Karena Erlonggo. karena Airlangga, dan sionya lagi sio macan. Kalau Bahlil ini apa nih Bahlil? Katanya kan mau ada persaingan antara Oh, ini Erlangga dan Zulkifli Bahlil. Hasan juga Sio macan nih, Bos. Paten dong. Makanya paten, dia pan pinter. naik kan, pan naik juga Pan naik. Oh iya ya, lagi Iya. bagus juga berarti di Sio gitar ya. Iya. Bahlil itu lahir tahun berapa ya? Aduh lupa lah. Bahlil. Itu terlalu rumit lah Kang Mas lah. Ini belum tentu benar juga data internet nih kalau Kadang-kadang takut salah, Iya, gitu ada kan? kemungkinan nggak sesuai internet nih Bang Bahlil nih kan. Iya betul betul. Ya kan? Yang Iya, pasti ini, KTP ini kan bisa naik turun. Oh, yang gitu. pasti itu Golkar itu bisa menang hari ini, bisa Naga tinggi. Bang Bahlil.
naga ya. Paten. 76. Paten berarti 76 kan? paten dia nasibnya gitu kan. Paten gitu loh kan. Ya kan? Nah, cuman kan naga sama kelinci ini nggak bagus. Oh, naga sama kelinci. Kelinci Hubungannya siapa? nggak bagus. Kelinci siapa? Prabowo. Prabowo kelinci. Oh. Naga sama kelinci ini nggak cocok. Macan sama kelinci paten. Paten. Oh, Bukannya makan mau makan. ngeri dong. Nah, ini sih Kanibal. nggak, kelinci sama macan nggak makan. Oh, Justru dia berteman. Friend. Nah, Bukannya di kandang macan banyak kelinci buat dimakan. naga Ayam, sama kelinci. Bos. Oh, ayam, Makanya kan ayam. kenapa tadi Prabowo yang sio kelinci ini, ya kan, pemilunya 2014 belum di sio naga. Kalau ini sampai 2 putaran bisa bahaya. Karena pemilunya masuk sio naga. Ya mudah-mudahan 1 putaran aja gitu loh. Ditutup gitu kan. Udah selesai. Gitu kan. Nah, macan dengan kelinci ini kurang apa ya? Harmoni macan dan kelinci nggak masalah. Tapi naga dengan kelinci ini masalah. Naga dengan naga siapa tadi? Naga. Mama Lil. Iya. Prabowonya Kelinci kelinci. Prabowo. Pazul. Pazul macan. Naga. Macan. Pazul macan. Macan. Macan, Bos. Macan kalau sama kelinci aman ya. Paten. Aman. Tapi naga sama kelinci ini yang Bang ribut. Balil naga ya? Dia tahun Mama Lil berapa? naga. Ah, lu naga lu. Ya, nggak cocok gua mau bawa ini kan. Ya lu sama Gibran aja. Sama Gibran cocok gitu kan. Gibran apa? Kelinci. Kelinci juga, naga juga sama aja. Apa beda? Apa bedanya? Apa bedanya Kang Mas? Lu sama Valdo Maldini lah cocok kayaknya. Cocok banget. Valdo mungkin ya. Valdo Iya. siapa? Valdo ini kadang tiap 2 bulan sekali ganti sio. Kang Mas bisa berubah deh jadi. Ya sio kelelawar paling paten. Oh, Abang ada. ada yang sio kelawar. Ini 90. Sio laba-laba ada nggak? Ya tapi ini Kang Mas? gini lah ya, menurut pandangan saya. 90 kuda. Menurut pandangan kuda kayak Muaimin tuh. Apa? Paten. Kurang. Kurang. Oh. Gitu kan. Lari-lari aja kerjanya kemana-mana dia gitu loh kan. Iya, iya. Ya kan lu naga paten dalam tahun ini. Cuma kan lu kan nggak ada hubungan sama kelinci kan. Maksudnya Nggak kan ada. lu kan nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi Enggak. staf khusus presiden Gua kan. kan sama lu aja harmoni kan. Iya. Harmoni, naga sama Kita macan nih sama- harmoni Raja gitu. langit, raja bumi. Harmoni gitu loh dia. Kalau mau Raja Langitnya mau menguasai bumi juga gimana? nggak bisa. Nggak bisa. Gak bisa gua makan lu. Nggak bisa. Siapa yang macan? Bumi ini rakyat ini Sama kan. kayak Lu Mas langitnya Erlangga, elit-elit macan. lu. Macan. Makanya Golkar itu bisa menang ini karena memang dipimpin sama Sio Macan. Sio Macannya ini pemegang Wahyu Makutoro. Komplit dong. Tadi Komplit. kita dengerin Budi Ari quick count-nya berdasarkan mimpi ini Sio ini kan. Kang Mas ini gue pengen Nah. lu sebagai ahli ini ya. Ahli spiritual dukun-dukun kan, nujum ini ya. Tadi Munces nih, El Munces, Bapak Budi Ari Setiadi. Budi Ari itu tunggu dulu. Sionya apa? Ya. Budi Ari ayam 69. Bisa masuk ke KFC bisa langsung jadi dada Ini dia Sio berjaya nih di Naga Kayu nih. Apa sih? Oh, paten dia ya. Paten. Munces Bisa, paten. kayaknya bisa jadi menteri lagi. Kita doakan. Doakan. Ya kan? Kalau itu memang kawan-kawan pun mengupayakan kayaknya. Karena gini, Kita doakan. Enggak, Bukan. Tunggu, kelinci ini, ini Prabowo nih kelinci nih. Kelinci. Ini lagi harus kita sering-sering ingatkan kan kelinci ini ya kan supaya terhindar dari naga kayu, terhindar sialnya. Ini harus ada yang mengharmonikan. Ayam sama naga itu harmoni jadi kayak punik sama naga itu dragon itu. siapa ya? Ya si Budi. Budi. Ayam itu loh. Paten juga berarti El Munces yang bisa mengharmonikan. Mengharmonikan nanti Prabowo. pemerintahnya Prabowo Gibran. Yaitu Budi Ari itu yang sionya ayam. Gitu loh. Kan punix, burung punix itu. Ayam apa kuning? Enggak ayam Beda itu. dong. Punix Ayam kan itu. bisa terbang. Enggak ayam itu. Ayam nggak bisa terbang. Enggak, ayam dong, itu Kang sering Mas. digambarkan harmoni dengan naga, dengan punix itu. Oh. Burung itu, burung hong. Burung hong tuh ayam gitu kan. Iya, iya. Nah, Cocok tuh sama Budi Ari ini harus mendampingi Pak Prabowo dan Gibran supaya harmoni dengan tahun naganya itu.
gitu loh. Di tahun naga ini. Iya. Selewat tahun naga belum tentu relevan lagi. Masih terus. Oh masih. Terus jangan Kirain dilepas. setelah lewat naga kayu Kan, ini udah shuffle sesuai pula. keputusannya kapan? Oh iya. Kan keputusannya Oktober. Betul. Dia harus ikut terus mendampingi, bila perlu dia harus lebih dekat gitu, karena untuk melindungi ini gitu. Untuk melindungi pemerintahan ini gitu, harmoni dulu dengan naga kayu. Bahaya loh 4 bulan itu ke depan, 3 bulan di naga kayu itu di akhir kan naganya mau masuk gitu kan, mau ganti ular kan, Perlu ada ayam. Coba kalau Pak Prabowo lihat konten kita, coba Mas perlunya Kusno, ayam panggil ini dong. Mas Kusno nih, coba perlu dengar ayam Jadi ini begini Mas Prabowo kan harus juga, saya tahu lah Mas Prabowo mengerti tentang ini semua ya. Jadi Mas Bowo itu harus punya menteri yang sionya ayam supaya langgeng gitu loh. Ini dari langit loh ya kan, dan itu udah saya lakukan ritualnya. Ya kan, baik ritual sebelum pemilu, setelah pemilu, saya ritual untuk beliau khusus gitu kan. Jadi memang menurut langitnya ini ya Pak Prabowo ini harus didampingi misalnya oleh sio ayam dan sio kuda, itu harus. Kuda itu siapa ya? Oh, kuda siapa? Ya saya nggak tahu lah, Iya, untuk carilah. mengharmonikan dia gitu. Kalau sio naga jangan dimakan nanti dia. Gitu. Jangan menterinya ada sio naga dimakan nanti. Kelincinya malah bikin susah dia. Tapi kalau sio ayam ini dia akan mengharmonikan naganya, Oke. menetralisir naganya. Nah, waktu itu nih Kang Mas nih, sebelum pemilu nih saya sama Ari saksi ya. Ketika para pollster gitu ya memprediksi kemenangan satu putarannya Pak Prabowo itu di angka 52, 53%, 54 paling tinggi. Bang Muni pernah ngomong, Pak Budi Aris Setiadi, ini dari mimpi gua 57%. Wah, lu yang bener aja. Nah itu kan kehebatannya 57. ayam kan. Nah itu Ya kan? itu gimana? Itu maksud Kang Mas, apakah itu memang betul-betul gimana cara membaca, menginterpretasikan mimpinya Budi Ari itu gimana? Sebenarnya kan Pilpres kemarin tuh salah satu sutradaranya Budi Ari. Salah satu sutradaranya gitu kan. Ketika Projo tuh bikin apa tuh musrah, bikin apalah, dia mau mendukungnya, dukung Gibran lah kan, dukung Prabowo jelas-jelasan, sutradaranya dia. Akhirnya dialah yang dapat info dari langit secara jelas bahwa menang 57%. Walaupun masih kurang gitu loh, yang sebenarnya kan 58. Tapi paling mendekati angka Paling dia mendekati. dibanding surveyor-surveyor. Nah makanya jadi Budi ini mungkin ya kalau saya lihat ya, dia itu memang suka dapat tiupan-tiupan langit gitu, info-info langit di dirinya gitu. Dia kayak macam cenayang dia itu gitu. Nah Pak Prabowo ini harus didampingi dia. Dia Prabowo sionya apa gimana? tadi? Ayam. Ah iya bos, harmoni. Ayam. Dia suka kerja, senang kerja. Betul. 69 ya dia, Bang? Suka kerja dan 69. suka ngerokok ya. Bang, Kang Mas lebih paten mana? Ayam apa kambing untuk di sekitar Pak Prabowo Siapa ini? kami? Ayam. Kambing gimana? Kambing belum saya lihat nanti bagaimana. Kambing siapa? Jangan sebut nama, jadi nggak seru dong. Jangan. Ya kan mana tahu sih ada dua. Nanti kita 200 lihat. juta orang. Tapi kambing sama kelinci itu juga harmoni sebenarnya. Kambing sama kelinci juga harmoni. Makanya kambing sama ayam bisa gontok-gontokan karena dua-duanya sama harmoni nih ya. Siapa tuh? Kelinci sama kambing harmoni. Rebutan kelinci. Oh, iya rebutan kelinci kambing sama ayam. Rebutan kelinci. Oh. Tapi saya saranin ya. Yang biasa kita omongin. Tapi saya rasa ya, Jadi lu jangan sok bingung, udah. kelinci itu lebih bagus Kita didampingi tiap hari ayam. ngomongin orang banyak banget. Hah? Iya bener-bener. Masa lu gak ngerti sih? Ah? Tapi memang kelinci itu harus didukung sama ayam. Kelinci sama ayam harmoni, kelinci sama kambing juga harmoni juga ya berarti. Iya. Tapi kalau sama kambing nggak terlalu banyak memberikan faedah dan manfaat dibanding sama ayam. Oh, cocok. Oh, kok cocok? Bukan maksudnya gue Ngerti. gua, iya. Jangan lu menilai Enggak. ayam lebih cocok daripada kambing. Maksud gue gini, kalau bahasa Bang Pacul tuh
Cetak. Iya, cocok. jadi maksudnya cocok Jawa nih ya. Cocok Jawa. ayam Cocok ini Jawa. akan Bukan banyak. setuju ya, Iya. tapi cetak. Iya, Ngerti, iya. paham. Ngerti Nah. apa yang terjadi kan? Ngerti. Ini beneran loh ini. Ayam ini akan memberikan sinyal yang lebih duluan kepada kelinci. Gitu kan. Ayam kan lebih cepat, lebih cepat. frekuensinya ya. lebih cepat frekuensi dan Satu cepat sel. bisa membaca perubahan alam. Ayam Meskipun kambing juga Kambing enggak. juga harmoni tapi Walaupun harmoni. beda server. Beda tapi manfaatnya nggak banyak. tapi tidak membunuh kelinci. Tidak gitu loh. Tidak Beda. merugikan. Tidak merugikan. Tapi yang paling bagus emang sama ayam. Oh, Sekali gue lagi yakin Pak Prabowo ngerti ini nih. Sekali lagi ya, Pak. Sekali lagi ya, Pak Prabowo tuh kelinci. Iya, gue yakin Pak Prabowo ngerti ini nih yang Ya, terjadi. coba kita bedah orang-orang Iya, sekitar. orang-orang sekitar ini pakai. Ya ngerti lah. Iya. Pak Prabowo sering ini ya minta pendapat atau sering? Sering. Rip, tolong lu baca ini gitu. Sering. Sering. Jadi Makanya tanggal 18 Januari saya ada ritual khusus untuk Prabowo dan Gibran untuk melawan kata-katanya Sutomi itu. Memang langitnya tidak berpihak waktu itu. kasihan Sutomi ini dilawan Kang Gitu kan. Mas. Ya kan? Loh kan saya ritualnya bukan sama orang, Sama apa dong? sama dewa. Raja Langit itu saya minta. Naga dong. Enggak dong. Tapi Raja Langit naga. Bukan naga Bumi macan. itu penguasa langit. Bukan Raja Langit gitu loh. Penguasa langit. Penguasa langit. Bedanya Beda. ada lagi yang lebih berkuasa Beda. daripada Raja Raja. Langit itu Raja Langit itu yang menguasai bumi semua alam semesta, Raja alam semesta dia gitu loh. Gitu. Gitu. Raja Langit. Disebutnya ini sukanya Panglima TNI-nya lah ya. panglimanya gitu, Iya. panglima perangnya gitu loh. Kalau ini kan Kasau sama Kasat. Misalnya nih, Iya. Kapolri tuh sionya ayam loh. Busa. 69. Sama sama Bang Muni ya berarti ya. Ya kan? Itu juga bagus untuk dampingin kelinci. Cocok ya, harmoni ya. Mas Harmoni Gibran dia. apa? Mas Gibran? Kelinci Kelinci. sama. Sama ya. Gitu loh. Cocok untuk dua-duanya berarti ya. Cocok untuk dua-duanya. Ya kan Mas Budi Ari kan juga dekat sama Gibran kan. Betul. Padahal kan kalau dibilang kan ya susah kan mendekatnya, tapi kok dia bisa akrab. Ya kan? Nah, jadi memang Prabowo Gibran ini harus ada menteri yang terdekatnya itu sio ayam, Menterinya menterinya gitu loh. ayam. Kalau sama naga kurang cocok. Mau dimakan kelincinya nanti sama naga. Gitu. Bisa iya, bisa lebih gagah naganya daripada kelinci ini kan. Bukan, nanti naganya menjerumuskan kelinci. Aduh, itulah. cocok gua sama Mas Gibran nih. Nggak mungkin Iya, gua udah jadi lu. menteri komisaris. nggak Menjerumuskan mungkin. lu. Udah di vonis sama Kang Mas, gua gagal gua berkiprah di Tapi rezim enggak, ini kan. Tenang. tapi bisa Mas kita Arif Rosyid dan ubah. kawan-kawan, Iya. Ari udah gugur Coba dari kita Sio. cek Arif Rosyid apa Arif Rosyid. Iya. Bang Arif, Bang nih Arif, Ari nih. udah gugur secara Sio ya, Iya, tenang. gua di Sio, tapi di Wahyu Mangkutomo mungkin gua masih Itu belum dicek. Belum dicek. Arif Rosyid. Arif Rosyid iya. itu lahirnya mana ya, CV-nya nggak ada tanggal lahir, ke pengalaman organisasi semua nih. Banyak. HMI, Iya. DMI, iya. HMI dulu. HMI betul. Nggak ada tahun lahirnya, sayang banget di Wikipedia lu nggak ada Bang Arif. Nggak jadi gua bahas. Nih, untuk lihat cocok-cocokan nih siapa lagi Iya. ini ya? Aminuddin Ma'ruf coba. Coba Amin lagi. Amin Data mana ada dia di publik ini, Bos? ada orang dia staf khusus presiden, ada Wikipedianya. 37 dia, ayam juga. Tahun berapa dia 37? Dia lahir tahun 86. Iya. 86 apa? 86 apa? Si Amin nih. Sio Nona Sio, Nona. Coba Dede. Coba Ri. Kalau ini sekitar Prabowo nih ya. Macan. Kalau sekitar bagus. Prabowo nih. Macan sama kelinci cocok. Ri. Cocok. Berarti Budi yang cocok sama Ri, Gibran Ri, nih. Kalau Hah? sekitar Prabowo ya. Pak Yang udah kita bahas tadi. kalau bukan sekitar Wah. Prabowo ya. Siapa lagi ya Kang Mas? Ini nama Prabowo barusan ya? ditit ya, gak bahaya, ngeri gua. Ya, Yang mana? Yang kedua, yang pertama. Sekitar Pak Prabowo banyak. Tolong ditit ya. Iya. Kang Mas, siapa sih sekarang orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo paling dekat itu? Ya banyak lah ya. Ada Bang Dasko, ya kan? Gimana itu? Iya, itu udah gak usah ditit. Kalau ini gak usah Ya ditit. nggak? Ada Bang Dasko. Terus Siapa lagi ya? Pak Asyip?
Pak Hasyim, Pak Hasyim ya oke, terus. ya kan? Ya adeknya ya pasti deket lah. Iya. Masa jauh-jauhan kan nggak ada bekas adek, ya kan? Kalau bekas pengurus Gerindra ada saya gitu. Ada waketum, Iya agak kan, tinggi mantan waketum gitu Iya, ada iya. gitu Ah. kan. Ya mantan setahu ade saya nggak sih ada mantan ade ya. mantan ade nggak ada gitu kan. Terus Yang selama ini berjuang gigih untuk Gerindra untuk Pak Prabowo ya saya melihat Bang Dasko ya yang paling gigih ya. cek Bang Dasko apa? Kambing. Kambing sama kelinci? Dia masa dia kambing? Tahun berapa? 67. 67. Kan Kang Mas bilang tadi nggak terlalu cocok sinyalnya. Cocok, Tapi cuman harmoni. beda harmoni cuman Manfaatnya manfaatnya kurang. lebih paten ayam gitu kan. lebih paten ayam Ayam. gitu. Manfaatnya ada. Meskipun ada manfaat. Ada. Manfaatnya ada tapi tidak sebesar ayam gitu. Kalau loh. ini Ayam. ayam sama muncus dia. Sama Gitu loh. Jadi sio kambing itu sama kelinci itu harmoni. harmoni. Manfaatnya nggak Sangat begitu. dekat sekali gitu loh. Aduh. Jadi kalau ayam ini untuk melindungi yang dari luarnya. Nah kalau kambing ini bisa untuk apa ya? Membuat tenang si kelinci ini gitu loh. Oh, gunanya manfaatnya membuat tenang. Harmoni. Membuat tenang, memberi masukan gitu kan. Jadi Iya. tenang. Ini udah bedanya kali. Bukan. Karena gini, gua ngerti. Maksudnya gini kan, Kang Mas, udah tenang aja, gue yang beresin, gitu kan? Iya. Nah kalau si ayam ini memberikan sinyal, Iya. Pak ini ada yang nggak bener nih Pak. Iya. Nah itu ayam. Iya. Nah dia sebagai orang perangnya gitu loh. Kongkoroyoknya gitu, kungkurunguk gitu Kalau kan. macan Sih harmoni juga tapi tidak terlalu. Kalau Pak Jokowi apa Kang Mas? Kerbau sama ayam kan cocok itu berdua tuh si Budi sama Kebo. Sama kelinci? Sama kelinci cocok. Kerbau sama kelinci itu cocok. Gitu loh. Lah kalau nggak cocok nggak bisa punya anak Gibran yang paling disayang sama si Jokowi dibanding Kaisang. Kok dibanding Kok dibanding Kaisang apa ukurannya apa Mas? Loh Kaisang sionya apa? Aduh. Anjingan. Heeh. Masa Ya sih? kan? Bener nggak? Yang paling disayang kan Gibran. Coba Bakti lu ambil wudhu dulu terus lu cari ini. Kaisang 94 tuh CEO-nya apa? Anjing. Gitu loh. Oh iya bener, apal aja Kang Mas Loh, ya. yang paling disayang anaknya Pak Jokowi itu sama Jokowi itu Gibran. Gibran. Oh. Sama Pak Jokowi juga sayang sama Prabowo. Gitu loh. Sama PSI? PSI CEO-nya apa PSI? PSI siapa? Oh nggak ada PSI, nggak ada CEO ya kalau Nggak partai ada, itu ya. gitu loh. Makanya kenapa kerbau itu lebih sayang ke kelinci dibanding ke monyet. Aduh, monyet siapa Kang? Si Ganjar kan? Oh iya bener. Bener nggak? Kenapa Pak Jokowi lebih suka sama Prabowo? Kerbau sama kambing nggak cocok ya? Kerbau kambing kurang. Kurang. Maksudnya Karena saingan makanannya. Oh, rumput. Gitu kan. Nah, tapi kalau tadi kenapa kerbau sayang sama kelinci kan udah ada buktinya. Pak Jokowi itu paling sayang anaknya itu yang paling disayang Gibran. Karena sionya kelinci. kelinci sama kebo. Nah, Gibran ini kenapa? Gibran ini adalah anak keberuntungan, anak yang membawa keberuntungan bagi Pak Jokowi. Oh iya benar. Karena setelah Gibran lahir baru Pak Jokowi melenting kan. Kan tahun Level 87 lahir Pak Jokowi langsung begini. Ini buat Anda yang ngerti ya. Ini semua sangat masuk akal. Agak presisi. Iya, agak presisi. Tangtung bener deh Kang Mas. Kan kalau dilihat ya, kalau dilihat ya, ini. kalau dilihat mereka dari 3 anak itu, dianggaplah Gibran tuh sekolahnya semau maunya lah, ya kan, nggak serius, nggak apa kan. Emang iya. Serius lah Kang Yang Mas. nggak maksudnya nggak terlalu serius kayak Kaisang atau kayak kakaknya yang perempuan kan. Kaisang emang gak serius. Enggak, Kaisang kan Data serius, dari mana kuliahnya sekolah sampai Singapura sampai apa kan. Sama Kak Mas Gibran. Sama, tapi Mas Gibran dari SMA Singapura kan? Iya. Iya, tapi kan nggak terlalu serius lah dia sekolah. Iya maksudnya. Kan? Iya. Tapi ini Kenapa anak Kang Mas bisa mendefinisikan itu? Tunggu dulu deh. Mendefinisikan Nggak Mas serius. Gibran gak serius. yang kurang serius, dia tidak suka sekolah sebenarnya gitu. Sekolah Kan dia apa itu cuma S2? sebagai formalitas saja bagi dia. Sampai S2 loh Kang Mas. Itu ilmunya tuh bukan dari situ dia. Ilmunya ilmu kehidupan deh. Ilmu kehidupan gitu loh. Dan kenapa Jokowi lebih sayang, sangat sayang sekali sama Gibran? Karena nih anak-anak beruntung gitu yang membawa keberuntungan bagi Jokowi Ahok itu. juga ya, Ahok, anak hoki ya.
anak hoki, Ahok. anak yang memecah kebuntuan gitu loh. Inilah Gibran bagi Jokowi. Gitu. Oke, nih energi kami mulai terserap. Iya, gue boleh lelah itu. Benar nggak? Kang Mas menarik nih. Ini benar menarik nih, terbaru nih. Ahok ini diwawancara di podcastnya Mary Riana. Hmm. Ada karena sekarang posisi Ahok dan Anies sama-sama berseberangan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, banyak yang mengusulkan Anies Ahok aja atau Ahok Anies gitu. Untuk Cagup DKI. wah itu nanti jadi lawan saya dong. Nah, enggak, gimana nih kalau dua orang ini disatuin ini gimana Kang Mas? Ahok itu sionya apa? Kuda kalau nggak salah. Ahok. Anies ayam, ketemu lagi sama kayak Muhaimin. Oh. Muhaimin kuda, Boncos dong. bisa boncos nanti. Hmm. Gitu loh. Iya kan? Iya. Oke. Nah, oke. Penglihatan udah mulai nanar. Nah itu dia. Segini. Iya. Ini berapa kawan? Nih. Oke, 40 menit kita ngomong ini. Bu Mega dengan Pak Prabowo dan Jokowi. Ah, ini kan penting nih, relasi Bu Mega dengan Prabowo dan Jokowi yang sekarang di satu sisi, sementara Bu Mega ada di sisi seberangannya. Nah, gimana Kang Mas melihat relasi ketiga tokoh ini? Kalau tentang Bu Mega yang sio babi, ya sudah pasti menjadi korban, selalu dibohongi, dihianati oleh sio kerbau. Ini cerita dari mana nih, Bu? SBY kerbau, Jokowi kerbau. Oh. Tapi sio babi dengan kelinci itu sangat dekat. Babi sama kelinci ya gak cocok. Babi siapa? Bagi Babi Pak itu Bu Mega. Bu Mega. Cocok Sio babi. Iya. gitu loh. Sio babi. Oh. Iya. Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh nggak ada masalah. Oh, tapi sama Sio kerbau, babi dan sio kelinci dekat. sama sio kerbau. Sama kamu- kerbau nggak cocok. Nggak cocok. Meskipun Bu Mega sudah mengantarkan Pak Jokowi berkali-kali melewati Sama. kompetisi. SBY diangkat jadi menteri sama Bu Mega. Terus kan nusuk juga. Sionya kerbau. Cuman sifat dari Bu Mega yang dinaungi oleh sio babi itu bukan dia pendendam. Gitu. Jadi sio babi itu sering dihianati, sering dibohongi oleh sio kerbau. Tapi dia tidak dendam. Dia hanya mengatakan, ya sudah saya tahu kamu seperti itu. Saya tidak dendam. Ya sudah saya tidak lagi mau berhubungan atau bicara dengan kamu lagi. Gitu. Artinya Makanya kenapa kan Bu Mega ini adalah presiden yang membawa pulang Prabowo kan, waktu stateless kan. Itu karena ada tarikan dari langitnya gitu loh, bahwa babi sama ayam itu sangat dekat. babi sama kelinci. Babi sama kelinci itu sangat dekat. Babi sama ayam cocok gak? Babi sama ayam kurang. Iya, Bang Budi Ari sama Bu Mega juga nggak cocok kan? Cocok. Iya. Ayam kan Soeharto Oh. gitu loh. Ayam sama kerbau nggak cocok. Hmm. Anies sama Jokowi nggak cocok. mulai kabur penglihatan. Ayam sama kerbau katanya cocok Budi Ari sama Jokowi. Dalam pemerintahannya, dalam penguasaannya. Pusing gua. Gitu loh. Nggak cocok pasti ayam akan merebut kekuasaannya kerbau gitu loh. Budi Ari Tapi kembali lagi tadi ke Bu Mega ya. Bu Mega itu sama Pak Prabowo, apapun Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada apa-apa. Mereka itu loh. tapi Mereka kerbau itu sama- hubungannya bagus. Lihat aja nanti. Nah, artinya ya, mana yang lebih berpotensi? Kelinci pecah sama kerbau atau kelinci kemudian bersekutu dengan babi? Kalau dengan kerbau kan bisa pecah. Kalau kita lihat data langit, data buminya kan, ya kan. Kerbau ini sekarang punya apa? punya apa? Ini apa? Nggak punya apa-apa kan. Oh. Partai nggak ada. Anaknya aja jadi wapres. Ya kan? Tapi kelinci ini sekarang presiden. Tapi kelinci akan melihat bahwa babi ini sekarang punya kekuatan. Yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu data buminya gitu loh. Data langitnya pun kelinci dengan babi itu akrab gitu loh. Tidak pernah bermusuhan. Justru kadang-kadang saling mendukung. Nah kalau babi itu seringkali udah 2 kali dihianatin sama kebo.
Lebih dihianatin kerbau. SBY kerbau, Jokowi kerbau kan, dibohongin kan. Tapi yang bisa bohongin kelinci ini siapa nanti nih? Aku belum tahu karena ini presiden kita baru pertama kali kelinci. Kalau dulu yang berhasil ngebohongin kebau siapa? Ya ayam. Kenal pula sama Bang Muni ini berarti Pak Jokowi ya. Kalau yang berhasil bohongi babi, kerbau. Kerbau 2 kali kan SBY sama Jokowi. Gus Dur apa Gus Dur ya? Gus Dur kalau nggak salah naga dia sionya. Naga siapa yang bohongin? Babi. Ya enggak lah, itu kan nggak bohong proses, ya kan? Nah kalau sama Pak Prabowo ini akrab, babi ini, apa namanya, sio kelinci sama babi ini akrab, Bu Mega ini akrab, lihat aja nanti. Iya. Gitu, nggak ada Pak Prabowo masalah. hewannya kuda Iya, Gus sama Dur naga ya. Naga itu gawat Iya, gitu loh. Betul. Naga logam lagi. Naga logam gitu kan. Gitu kan. Babi itu adalah sio yang paling beruntung sebenarnya, paling disayang oleh seluruh sio, nggak ada musuhnya sebenarnya. Cuman memang sering ditipu. Sama sebenarnya hatinya baik. Baik, nah sering ditipu ya maka kebo itu yang nipu. kebo ini. Jadi yang cerita kan ada ini ceritanya kayak Sunggokong tuh kan. Gimana? Kan pendeta Tong itu punya 3 murid kan. Iya. Ada kerbau, babi, monyet kan. Ya. Oh, siun Kan si tuh ya. babi ini suka ditipu nih sama si Si Patkai si ini ya? kebo. Kebo. Si Oh, Patkai kan. Emang iya ya? Iya kan? Iya, lu tahu lu. iya. Ya kan suka Panglima ditipu tiap kan. Feng ini kan. Ya kan dia mau nipu monyet nggak bisa, yang ditipu yang ditipu sama kerbau itu selalu Patkai. Iya. Babi itu yang jadi korban. Tapi kerbau sama Monyet babi bisa nurut sama monyet ya? Iya nurut. Iya kan karena Kalau ada- dalam cerita Sunggokongnya iya, dalam kan. Sunggokong. Ya Kan kan, mereka tapi yang setara, sering monyet. ditipu sama kerbau ya monyet. Tapi kerbau itu nggak bisa. Kerbau Babi. Iya. Monyet tuh nggak bisa, kerbau itu nggak bisa nipu monyet. Iya iya, cerdik si Gokong Cerdik ya. kan, gitu kan. Jadi memang Bu Mega ini sio babi itu disukai, ya kan. Kenapa? Ya karena gini loh. Kenapa Gus Dur nggak marah sama Bu Mega? Karena sio babi. Karena sio babi. Jadi babi itu kan suka jadi persembahan, makanannya raja gitu loh. Ya kan? Nah, makanya disayang dia di mana-mana. Kang Mas sukanya babi apa? Panggang, chasio. Saya Lagi baik makanan ya, babi yang enak. Iya, apa lu sebagai Chasio ada. chasio, Jadi panggang. ngomongin makan babi gitu. Iya, loh. apalagi sih Kang Mas crispy. Banyak lah itulah. Kang Mas paling suka dimasak apa? Sebagai Semuanya persembahan. lah. Bakute paling suka. Baku teh. Di petak 9 ada tuh ya. Ada Singapura paling enak di Ranggun itu loh. Oh, Di sini nggak ada yang enak bakutenya. pusing kan lu. Di kampung lu gak ada kan baku teh nih kan. Gue pusing, lebih pusing. Bakute nggak ada di kampung gua, justru gua lebih pusing kalau bakute ada di kampung gua. Kok bisa ada? Tapi daging sapi dibikin bakute enak. Enggak nih, babi bakute nih, Bang. Bukan Mas. dibikin sapi dari dagingnya dari sapi. enak. Bisa. Ini kan kayak sei bos. Sei Itu kan juga- rempah. Iya kan, iya Kang Mas sei itu kan sebenarnya aslinya di NTT kan ya babi kan. Enggak, sapi. Sapi. Wah, oh sapi. Daging CI, Daging sei. daging yang diasap. Kemudian baru di formalisasi babisasi, ya. di sapiisasi justru malah. Sapinisasi. Oh, Ya, tadinya babi. Iya, Tadinya babi. benar. Seinya sei babi di sana. Iya. Gua Tapi pernah dikasih enak kok makan dibikin sih. bakute enak sapi. Sapi. Iya kan, Kerbau enak nggak kerbau? aduh keras. Keras. Jadi kerbau nggak semua orang suka. Nggak suka kalau sapi doyan. Tapi kehebatannya kerbau dibanding kelinci apa, Kang Mas? Ini kita bicara membandingkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kehebatannya kerbau dibanding kelinci atau sebaliknya? Kehebatannya kelinci dibanding Kelinci kerbau. banyak akalnya. Gitu loh. Kelinci banyak akalnya dibanding kerbau loh. Kalau kerbau tuh kadang-kadang diomongin susah gitu loh. Udah maunya aja gitu loh terus. Gila juga kerbau Ini lebih ke curhat ya Kang Mas ya. Beda sama kelinci. Sama Jokowi. Sama kan sifatnya si SBY sama Pak Jokowi sama tuh. Iya kan? Jangan Berengkunung sama-samain, gitu loh. Kalau kata orang Jawa berengkunung. Jangan sama-samain, beda kata Denny Siregar, Kang Mas. Sama gitu loh, suka berperan apa gitu loh kan. Nah kalau kelinci ini banyak ide, idenya banyak gitu loh. Dan sebenarnya orangnya tuh humanis banget yang benar-benar tekan seni kelinci gitu loh. Kelinci.
humanis. Kalau Rasa kerbau? kasih sayangnya itu sama orang tuh kelihatan gitu loh. Genuine ya. Kalau kerbau suka perhitungan. Gitu loh. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Saya kasih apa, kamu kasih apa. Gitu. Kalau kelinci enggak. Gitu loh. Itu bedanya kelinci. Gitu loh, Mas. Iya, Kang Mas sih paten juga nih. Berapa menit kita kawan? 53 menit. 53 ya kan? 2 menit lagi jadi kelinci. Kalau kita. monyet sama kelinci cocok nggak monyet? Siapa lagi monyet nih? Monyet sama kelinci. Cocok mereka berdua. Cocok ya. Gitu loh. Makanya salah kemarin harusnya dipasanginya sama Ganjar gitu loh. Prabowo Ganjar. Tunggu itu lari cepet banget itu. Itu nggak unstoppable. Itu. Ada kawan kita monyet, sionya. Cuman kan keinginannya kerbau beda. Cocok. Kelinci sama monyet cocok. Cocok. Ada monyet paten satu nih. Pasti Ini lebih paten dari Mas Ganjar nih, Iya, monyetnya. ada monyet. Ya kan? Ada monyet top. Tapi monyet sama monyet nggak cocok ya berarti ya? Berantem nanti. Cakar-cakaran. Pantesan. Cakar-cakaran. Gitu kan. Iya. Gue pikir yang gak cocok banteng sama celek, ternyata monyet sama monyet. Makanya Jadi gitu loh. ketahuan dong lo ngomongin siapa. Oh gitu, gue tahu. Aduh. Yang pasti Mbak Puan apa tadi? kerbau. Kerbau sama monyet? Kerbau, Nggak cocok. Kerbau sama monyet. kerbau sama kelinci? Kerbau sama kelinci. Cocok. Cocok. Orang kan, Pas. kan Jokowi sayang tuh sama kelinci. Tahu. Gitu kan. Betul. Benar nggak? Ini kan ketua DPR-nya Mbak Puan lagi. Betul, Cocok betul. sama kelinci. Dan kerjasama. tadi Kang Mas kesimpulan pertamanya bahwa sumber kemenangannya sumber kekalahannya Mas Ganjar adalah dengan tidak menggunakan Mbak Puan secara maksimal gitu. sebagai depannya. Sebagai garda terdepan. Mungkin Iya. kalau Mbak Puan mungkin hasil bisa Beda kalau Mbak Puan yang jadi capresnya juga beda. karena malahan. Mas Ganjar 2 kali jadi gubernur kan. Kalau panglimanya Mbak Puan yang maju capres juga belum tentu kalah. Belum tentu Prabowo bisa menang 1 putaran. Gitu loh. Karena apa? Dari gender dia perempuan menang. Perempuan paling banyak 53%. Bu Mega juga kalah dari dulu. Tapi kan kerbaunya 2 kali mainnya. Tapi ini kan kerbau yang dilawan nih. Sio gede. Pusing banget. Bukan. Kan Puan Maharani ini satu pemegang Wahyu Makutoromo. Sionya kerbau, sio besar, binatang besar. Kelinci kan kalah 2 kali sama kerbau. Oh iya benar. Ya kan? Iya, Anda Nah, kalau Mbak Puan Anda ada di kelinci lagi Lah ya? iya. Nah monyet kan kecil. Binatang monyet. Ini kan yang main sionya kecil semua. Ayam, monyet, kelinci. Iya kan? Ya, nah ini Kang Mas gini, ini kan masih 7-8 bulan ke depan nih sampai Pak Prabowo yang sio kelinci ini dilantik ya. Cuaca apa yang Kang Mas prediksi akan terjadi dalam waktu masa tunggu 8 bulan ini? Di mana kita tahu Kang Mas, semua orang sedang berkompetisi sebenarnya untuk menjadi sesuatu atau seseorang Jadi dalam menteri gitu. ya Masa apapun. kusuk. Aku suka macam-macam kan. Jabatan ada berapa puluh Apakah ribu. mungkin ada pengkhianatan terjadi Betul. Pengkhianatan terhadap siapa? terhadap Kelinci. kelinci yang jadi ini? Ada nggak? Atau Kalau kelinci yang pengkhianat- mengkhianati Kan Kang orang? gitu. masih ingat ya, Kang Mas ini di sini viral nih Kang Mas waktu itu masih ingat kan? Kang Mas bilang tahun 2022. Kalau adalah- saya nggak melihatnya seperti itu, 2023 Mas. adalah tahun pengkhianatan Kalau kepada Pak Jokowi. Saya nggak melihatnya nggak seperti itu, ya kan? Justru di Naga Kayu ini adalah tahun-tahun yang kritis bagi sio kerbau dan sio kelinci. Gitu. Kerbau itu Pak Jokowi. kelinci itu Pak Prabowo. Ya kan? Kalau salah manage, ya bisa bubrak ini. Gitu. Bisa bubrak. Bubraknya itu kayak gimana? Coba kasih Ya, gambaran. mudah-mudahan nggak ada rusuh, mudah-mudahan nggak ada sampai ada hak angket menyatakan ini curang, sampai pemilu diulang. Gitu. Mudah-mudahan. Kasih prediksi yang agak sophisticated kayak kemarin lagi dong. Ya karena Tahun 2022 adalah tahun pengkhianatan. bukan 2024 ini juga tahun yang nggak baik. Gitu. Karena kan yang memimpin ini kerbau sekarang kan. Yang mau terpilih kelinci kan, yang penggantinya ini juga bukan tahun baik bagi mereka berdua.
gitu kan. Nah itu dalam masyarakat sekarang begini, kita lihat kan sekarang pangan udah mahal, Ya. itu sebagai lentikan sosial bisa terjadi Kerusuhan lah ya, challenge-nya salah satunya ya. chaos, Ya kekacauan ya. ya kan. Ini kan karena nggak disiarin aja, banyak demo-demo, banyak ketidakpuasan di mana-mana, ya kan, ya nggak. Kang Mas khawatir kerbau dan kelinci ini nggak bisa handle ini. Nggak selamat kalau nggak di. Apa kuncinya untuk biar bisa berhasil kerbau dan kelinci? Ya kuncinya ya mereka itu apa ya, satu, jaga emosi, jangan kepancing ya. Mereka sebagai pemimpin gitu kan, jangan kuping tipis, ya kan. Terus ya melakukan ritual kepada istilahnya sedekah bumi sedekah langit. Langitnya diajak damai, buminya diajak damai. Gitu. Karena di buminya ini gemerungsang gitu loh, di langitnya juga gemerungsang. Gitu. Nah, tinggal cari siapa yang bisa. Dengan cara? Ya melakukan ritualisasi, ritual gitu loh. Ya ritualnya itu kayak apa, Kang Mas? Ya misalnya ritual bumi kan dia tahu lah seperti apa tata cara Jawa, ya kan. Yakin lah, Pak Ya kan? Jokowi dan Pak Prabowo pasti akan tahu. Ritual buminya seperti apa, cara misalnya cara Cina bagaimana, cara Sumatera gimana, cara Kalimantan gimana gitu kan. Ya kan, jangan justru mau ritualnya pakai mengundang artis luar negeri gitu loh supaya rame. Itu Pak Sandi. Nah itu malah salah. Pak Luhut juga bilang mau ngundang ritualnya ritual artis luar negeri. Orang keadaan lagi susah gitu kan. Jangan memancing-mancing hal-hal seperti itu. Kan kayak kemarin kata Pak Luhut kan 8 hari sampai nggak dapet hotel. Apa siapa tuh yang konser di sana itu orang Taylor baru. Swift, Taylor Swift. Nah, nanti di sini diserang dia. Gitu kan, diprotes. Di demo kan jadi ribut. Iya. Jangan memancing seperti itu. Nah, Kang Mas, kalau internal kompetisi di antara orang-orang yang ingin mengadu nasib ini gimana, Kang Mas? Apakah peperangan antara perang saudara nih kan, civil war nih kan, karena di internal koalisi kelinci-kelinci ini kan? Oh pasti terjadi, sekarang udah mulai Apa yang gusuk-gusuk. Kang Mas bayangkan? Udah gerasak gerusuk nih. Yang saya dengar udah pada daftar itu kira-kira ada kali 500 orang pengen jadi menteri. Gitu loh. Dari sumber yang terpercaya gitu loh. Sampai saya bilang, emang menterinya ada 500, yang mau jadi menteri udah 500. Saya dulu juga gitu, Kang Mas. Ya kan? Masuk jurusan saya kursinya cuma 50, yang ikut 1000-an. Nah, makanya ini Kan kursinya ada SDM. 30 berapa, ini rebutan 500. 500. Dan ada yang nggak sadar gitu loh. Pengen mimpi aja dia jadi menteri gitu loh. Padahal belum tentu gitu loh. Nah, yang buat gimana cara menyadarkan yang nggak sadar nih, Kang Mas? Kasih pesan dulu. Ya sadarlah, ngukur diri. Kamu tuh misalnya punya partai politik enggak? Enggak. Terus kamu punya duit enggak? Enggak. Ya kan? Kamu nyumbang enggak? Kalau kamu cuma sebagai tim hore di TKN masa mau jadi menteri? Ya enggak, punya kemampuan enggak gitu loh. Mikir gitu loh. Ya kan, supaya nanti kabinetnya Prabowo Gibran itu diisi oleh orang-orang yang memang kompeten gitu loh. Dan misalnya nanti juga jangan minta BUMN itu dijadiin tempat ladang untuk bakul nasinya gitu. Jangan, rusak nanti. Emang ada yang pakai BUMN? Ya sekarang kan banyak tuh komisaris-komisaris cuman mau jadi bakul nasinya dia doang. Dari tim pemenangannya Jokowi. Padahal kalau secara kompetensi nggak bisa. Ya, ya. Kang Ya Mas ini orang-orang yang dianggap setia sama Pak Jokowi, tapi di Pilpres kali ini berbeda kubu. Kan banyak relawan Pak Jokowi setia Banyak. yang sekarang mendukung Mas Ganjar gitu-gitu kan. Nanti kondisinya gimana, Kang Mas? Apakah mereka akan kembali ke Jokowi atau mereka akan mau melebur dengan Pak Prabowo atau mereka tetap ada di jalur perlawanan? Kalau Dan mereka tahapan- mau kembali Jokowi gimana? Orang Jokowi udah nggak presiden. Ya kan, sekarang kan presidennya Prabowo. Yang ngatur ya Prabowo semua. Dia juga nggak kenal sama Prabowo. nggak Kan? kenal sama Prabowo kan. Pak Deko gimana Pak Deko? Eko. Pak Eko. Nah. Kalau Pak Eko itu kan orangnya luwes.
Ya kan, bisa ke sana ke sini kan. Ya enggak? Selamat lah dia. Selamat lah. Dia CEO-nya apa? Apalagi masih ada saya di dalam kan. Gitu kan. Ya kan Pak Eko nih aman lah, teman banyak ya. Teman banyak gitu. Dan dia kan orangnya nggak frontal, dia kan Oh, selama pemilu kan dia nggak frontal. Betul. Yang susah yang frontal ini. Nah, yang frontal ini yang susah. Tapi Prabowo orangnya tidak seperti itu. Prabowo itu orangnya akan realistis, memilih orang berdasarkan kompetensi. Yakin deh. Gitu loh. Tidak hanya karena dekat terus diangkat, enggak, percaya saya. Karena saya berteman dengan Prabowo, bersahabat dengan Prabowo kan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Sejak dia masih jadi Danjen Kopassus. Pasti dia akan mengangkat orang-orangnya, timnya di pemerintahan itu orang-orang yang kompeten. Memang yang pertama dia akan pilih adalah kedekatan. Ya, tapi dia akan lari lagi ke lihat kompetensinya. Ya kan, kemampuannya. Gitu. Untuk menduduki posisi tersebut. Percaya sama saya. Gitu. Lebih bagus dia dalam menempatkan orang. Coba aja tanya sama tentara-tentara yang pernah jadi muridnya dia. Walaupun deket belum tentu sama dia. Kalau dilihat nggak mampu ya nggak diangkat. Termasuk Panglima TNI hari ini kan anak didik dia tuh. Agus Subianto. Ya kan? Listio Sigit Prabowo. Itu tentara polisi Tentara polisi kan tentara Agus Subianto. Nama belakangnya Subianto. yang satu Listio Sigit Prabowo Subianto kan tadi sudah saya bilang gitu loh. Ya kan? Nah, cuacanya mendukung banget ya Kang Mas. Oke Kang Mas, Ya. lu masih ada terawangan? Gua udah lemes. Gua udah nggak kuat Gua udah lemes geter gua. dari tadi. Lu baku teh apa tadi? Baku teh. Baku teh. Coba lu cari baku teh. Nggak ada yang Baku teh, enak. Kang Mas, ha? Oke. Di Jakarta nggak ada baku teh. Nggak ada yang enak. Sampai jumpa. Kang Mas, satu lagi Yuk. pertanyaan. Mas. Oh iya, penting. Apa tuh? Pak Prabowo sama Bu Titi bakal balikan nggak? Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik.